Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Robih Daroin dengan NIM 231060652. Di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal ilmiah dari Indonesian Journal of Halal volume 7 tahun 2024 yang berjudul Autentikasi Produk Pangan Halal Menggunakan Metode PCR. Nah, di sini saya membuat video review jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Halal. Nah, dalam mata kuliah Sistem Manajemen Mutu Halal, kita belajar bahwa halal bukan sekedar label, tapi sebuah sistem jaminan kualitas. Nah, jurnal ini sangat menarik karena membahas sisi autentikasi, yaitu prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa apa yang tertulis di label ini benar-benar sesuai dengan isinya. Nah, di tengah maraknya kasus penipuan pangan seperti bakso campuran babi atau daging tikus dan lain-lain, nah, teknologi PCR ini hadir sebagai solusi ilmiah yang sangat krusial. Nah, mungkin langsung saja di pembahasan yang pertama, yaitu mengapa kita harus peduli tentang autentikasi label halal ini. Karena berdasarkan data tahun 2020, sektor pangan menyumbang 93% dari total ekspor halal Indonesia atau setara dengan 7,61 miliar dolar. Nah, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dunia dalam indeks makanan halal. Nah, untuk mempertahankan posisi ini, pemerintah telah memperkuat konstitusi melalui UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi produk yang beredar di Indonesia. Nah, BPJPH pun bekerja sama dengan LPH atau Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan audit teknis, di mana salah satunya yaitu metode PCR. Nah, ini bisa kita lihat grafik ekspor produk halal Indonesia ke pasar konsumen halal pada tahun 2020. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk selanjutnya, mungkin teman-teman bertanya, kenapa tidak pakai uji lemak atau protein saja? Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa uji berbasis lipid atau lemak punya keterbatasan karena struktur asam lemak bisa berubah selama proses pemasakan. Begitu juga dengan protein yang bisa mengalami denaturasi akibat panas. Nah, sedangkan DNA bersifat jauh lebih stabil atau lebih tahan panas. Nah, PCR ini atau polymerase chain reaction bekerja dengan cara memperbanyak fragmen DNA target secara spesifik. Nah, salah satu kemungkinan kuncinya adalah primer. Primer yang baik biasanya terdiri dari 18 sampai 24 pasang basa dengan kandungan GC sekitar 50 sampai 60% untuk menjaga spesifitasnya. Nah, jurnal ini menjelaskan atau mencontohkan kandidat primer ideal seperti MITB 3 untuk mendeteksi DNA sapi atau Bos taurus. Selanjutnya lanjut ke teknis atau prosedur pelaksanaan metode PCR ini. Nah, dalam pelaksanaannya prosedur PCR ini ada 5 tahapan utama yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu desain primer spesifik. Nah, desain primer spesifik ini bertujuan untuk mendapatkan primer yang memiliki spesifitas tinggi dan efisiensi amplifikasi yang baik. Sepasang primer forward dan reserve diperlukan pada PCR untuk membatasi daerah yang ingin diamplifikasi. Nah, desain primer ini dapat dilakukan dengan software NCBI
primer blast dengan memasukkan kriteria yang diinginkan. Untuk yang kedua yaitu tahap isolasi DNA, yang mana di tahap isolasi DNA ini menggunakan buffer lysis dan proteinase K, kemudian diendapkan dengan 2 propanol selama 15 jam. Nah, selanjutnya palet DNA diisolasi dan dilarutkan dalam 100 L buffer TE untuk menghasilkan larutan DNA yang dapat disimpan. Selanjutnya yaitu pengujian DNA template, yang mana di sini DNA diekstraksi dan kemudian diuji menggunakan spektrofometer sebanyak 3 μl sampel DNA dicampur dengan 597 μl air destilasi untuk menghasilkan sampel DNA yang sudah diencerkan. Nah, yang keempat yaitu amplifikasi fragmen DNA spesifik. Nah, disinilah proses fotokopi DNA terjadi di alat thermosealer. Ada fase denaturasi pada suhu 94 derajat Celcius. Selanjutnya ada annealing dengan suhu 60 derajat Celcius dan elongasi dengan suhu 72 derajat Celcius. Nah, untuk yang terakhir, tahap terakhir yaitu elektroforesis dan visualisasi produk PCR, yang mana elektroforesis ini dan visual produk PCR mengacu pada penelitian Indrianti dan Yuniarsih tahun 2019, di mana produk PCR divisualisasi dalam gel agarosa 1,5% yang digunakan teknik elektroforesis gel elektroforesis. Nah, gel dibuat dari 0,6 gram agarose dan 30 ml larutan buffer yang dipanaskan. Nah, hasilnya dilihat lewat gel agarosa 1,5%. Jika muncul pita DNA pada ukuran yang tepat, berarti sampel tersebut positif mengandung spesies target. Nah, selanjutnya jurnal ini juga merangkum berbagai studi kasus, misalnya dari penelitian Hibatur Rahman yang menunjukkan bahwa real-time PCR mampu mendeteksi gelatin babi dalam campuran gelatin sapi hingga kadar sangat rendah, yaitu 0,01%. Ada juga teknologi multiplex PCR yang dikembangkan oleh Desriani 2020, di mana kita bisa mendeteksi DNA sapi dan babi sekaligus dalam satu tabung reaksi pada suhu sebesar 45 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa tren autentikasi ke depan adalah metode yang tidak hanya akurat tapi juga efisien waktu dan biaya. Selanjutnya kita lanjut ke poin terakhir dalam video ini, yaitu mengenai kelebihan dan tantangan. Yang pertama yaitu untuk kelebihan autentikasi halal metode PCR. Yang pertama yaitu hemat waktu dalam analisis, karena teknik multiplex PCR dapat menghemat waktu dalam analisis karena untuk mendeteksi sampel dengan sumber DNA yang berbeda dapat dilakukan dalam satu kali reaksi, hingga metode ini dapat lebih efisien. Nah, mengacu pada penelitian Indrianti dan Yuniarsih 2019, visualisasi hasil amplifikasi DNA sampel sosis campuran daging sapi dan daging babi menghasilkan dua fragmen yang berbeda, yaitu fragmen DNA daging sapi dan fragmen DNA daging babi. Untuk kelebihan yang kedua yaitu memiliki sensitivitas yang tinggi. Nah, di sini sensitivitas yang tinggi pada metode PCR dapat digunakan dalam mendeteksi indikasi pelabelan palsu
pada produk halal. Selanjutnya yaitu spesifitas terhadap DNA target. Nah, spesifitas pada autentikasi halal ini dengan instrumen PCR bergantung pada primer yang digunakan dalam pengujian sampel. Nah, berdasarkan penelitian Rohman tahun 2022, uji spesifitas primer pada PCR dilakukan dengan mengamplifikasi isolat DNA daging mentah babi, sapi, dan ayam dan domba dengan menggunakan suhu annealing sebesar 53,1 derajat Celcius. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa amplifikasi keberadaan intensitas fluoresensi DNA yang diekstrak dari daging sapi, sedangkan untuk DNA yang diekstrak dari daging babi, ayam, dan domba tidak menunjukkan adanya fluoresensi. Selanjutnya yaitu kelemahan autentikasi halal metode PCR. Nah, untuk kelemahan yang pertama yaitu terdapat komposisi bahan pangan yang menghambat DNA. Nah, komposisi pangan ini memiliki pengaruh terhadap ekstraksi DNA pada bahan pangan yang akan dilakukan autentikasi kehalalannya. Untuk kelemahan yang kedua yaitu persiapan sampel yang rumit. Nah, template DNA hasil ekstraksi DNA akan diamplifikasi menggunakan PCR serta dianalisis secara kuantitatif untuk menentukan kemurnian dan konsentrasi. Untuk kelemahan yang terakhir yaitu fragmentasi DNA akibat proses pemanasan. Nah, karena pemanasan dapat menyebabkan DNA mengalami fragmentasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis real-time PCR. Nah, kesimpulannya, untuk mewujudkan sistem manajemen mutu halal yang tangguh, teknologi PCR harus terus dikembangkan agar lebih praktis bagi industri. Nah, demikian metode PCR menawarkan keunggulan tertentu dalam autentikasi produk pangan halal. Perlu ada perhatian khusus terhadap tantangan dan kendala yang mungkin timbul. Pada penelitian lanjutan diharapkan untuk terus mengembangkan metode ini, mengatasi kelemahan yang ada dan menjaga relevansinya dalam memastikan kehalalan produk hak pangan. Pentingnya pengembangan teknologi autentikasi halal yang tidak hanya sensitif dan spesifik tetapi juga praktis dan dapat diandalkan dalam konteks industri pangan. Nah, demikian video review saya mengenai autentikasi halal. Semoga pembahasan ini membantu kita memahami betapa pentingnya peran sains dalam menjaga kehalalan produk pangan kita. Mungkin itu saja review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.